semua hadir di sini. Sebelumnya, selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience 2023. Perkenalkan, nama saya Nicholas Sabian. Pada kali ini saya akan menjadi moderator dan saya bersama rekan saya Alvatar Magnus selaku penulis pada sesi presentasi kali ini. Pada kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok RP65 yang beranggotakan Dasan Angelo, Rafael Sandi, dan Ignatius Loyola dengan penelitian yang berjudul penggunaan Arduino Uno dalam deteksi ritme ketukan sebagai input digital pada sistem keamanan. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bertotal 35 menit, dimulai oleh para tim penyambat terlebih dahulu, dilanjutkan oleh para bapak ibu guru penguji dan para audiens. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi oleh para tim penyaji. Pada kelompok RP65, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang, Bapak Ibu penguji dan hadirin sekalian. Kami dari kelompok 65 akan mempresentasikan project based research paper kami yang berjudul penggunaan Arduino Uno dalam deteksi ritme ketukan sebagai input digital pada sistem keamanan. Ini anggota kelompok kami. Penelitian kami terdiri atas 4 bagian: pendahuluan, metode, pembahasan, dan penutup. Rincian dari bagian masing-masing dan berikut. Baik, jadi sekarang untuk bagian pertama adalah pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian kami ini adalah bahwa kami menyadari bahwa kebanyakan sistem keamanan yang saat ini kita gunakan itu memiliki satu kelemahan yang sama, yaitu adalah bahwa selalu harus ada sebuah komponen pada sisi luar pintu agar alat-alat ini bisa berfungsi. Sistem keamanan tersebut seperti kunci pintu, keypad, ataupun fingerprint scanner. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kini kami membuat sebuah sistem keamanan yang dapat mendeteksi ritme ketukan dari balik pintu. Jadi untuk mengerjakan penelitian ini, kami telah merumuskan 3 masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem mampu mengukur besar suara. Yang kedua adalah bagaimana sistem mampu mendeteksi ketukan pada pintu secara spesifik. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem mampu mengidentifikasi ritme tertentu. Next. Baik, untuk mengerti penelitian ini dengan lebih baik, ada beberapa kajian teori yang harus kita mengerti bersama terlebih dahulu. Yang pertama adalah efek piezoelektrik. Apa itu efek piezoelektrik? Jadi efek piezoelektrik adalah fenomena ketika suatu material pada piezoelektrik mampu menghasilkan tegangan sebagai respons terhadap tekanan mekanis. Misalnya adalah kristal quartz yang terbentuk dari molekul SiO2. Dalam kristal quartz, bila dilihat dari sudut tertentu, dapat terlihat struktur heksagon seperti ini, di mana karena di antara oksigen dan silikon, oksigen bersifat lebih elektronegatif, maka oksigen di sini bersifat negatif dan silikon bersifat positif. Mereka memiliki pusat muatan yang berada di tengah. Ketika ada tekanan mekanis, maka pusat muatan tersebut akan tergeser dan oleh karena itu terciptalah medan magnet yang kemudian akan menghasilkan tegangan. Kemudian adalah sensor piezo. Sensor piezo adalah alat yang mampu memanfaatkan efek piezoelektrik untuk mengubah tekanan mekanis menjadi tegangan. Yang sistem Arduino kita sendiri bisa mengukur tegangan dari 0 sampai dengan 5 volt dan kemudian akan dikonversikan menjadi bilangan bulat secara linear antara 0 sampai dengan 1023. Next. Kemudian ada Arduino Uno. Apa itu Arduino Uno? Arduino Uno adalah papan microcontroller yang spesifikasinya dapat dibaca di sini. Dan yang terakhir adalah ritme. Ritme adalah variasi durasi dan penekanan suatu elemen suara atau elemen lainnya. Sebenarnya alat yang kami buat ini bukan konsep yang sungguh baru. Sistem keamanan yang memanfaatkan ritme sebagai kunci sebenarnya sudah dibuat sebelumnya. Salah satunya adalah oleh peneliti dari Universitas Taiwan dengan penelitian yang berjudul Intelligent Lock Apply for Smart Door.
Nah, penelitian hal yang kami buat ini cukup mirip, namun ada perbedaannya. Yang mereka di produk yang mereka buat, mereka membuat sebuah sistem keamanan dengan 3 metode membuka. Yang pertama adalah Bluetooth, kemudian ada sensor fingerprint, dan yang ketiga adalah sensor piezo seperti merek kita. Kemudian perbedaan lainnya adalah bahwa komponen-komponen yang mereka gunakan mereka letakkan di bagian luar pintu. Tidak seperti kami yang meletakkannya di bagian dalam pintu karena alasan sesuai dengan latar belakang saya tadi. Berikutnya adalah metode dari penelitian kami. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif yang berbasis eksperimen. Penelitian kuantitatif sendiri bermaksud sebagai penelitian yang meninjau data secara numerik, dan sehingga eksperimen yang kami jalankan juga menghasilkan data numerik. Inilah alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian kami. Untuk alatnya solder, tang, obeng, dan komputer. Dan untuk bahannya ada 1 Arduino Uno, 1 motor servo, 1 piezoelektrik, 1 SPST push button, 1 LED merah, 1 LED hijau, 1 resistor 2,2 kilo ohm, 1 resistor 1 mega ohm. Lanjutkan. Next. Menggunakan alat dan bahan yang sudah disebutkan, kami merangkai suatu rangkaiannya berdasarkan rancangan pada gambar pertama ini, dan hasilnya adalah seperti pada gambar kedua ini, dihubungkan pada laptop untuk digunakan. Diagram ini menunjukkan cara kerja dari kode yang kami gunakan. Di dalam diagram terlihat tahap-tahap kunci yang berperan dalam menentukan langkah-langkah yang akan digunakan oleh program. Pertama, program mengukur kekerasan suara dengan mengkonversi nilai tegangan yang sudah diukur oleh sensor piezoelektrik dari 0 sampai 5 volt menjadi nilai sinyal digital dari 0 sampai 1023. Jika nilai sinyal digital sudah melebihi threshold atau batas yang ditentukan, maka program akan ke tahap berikutnya. Tahap ini adalah tahap program input. Dimulai dengan terdeteksinya ketukan, yang lalu timer dimulai, dan ketika timer ini berlangsung, maka ketukan yang selanjutnya terdeteksi akan dikelompokkan dengan ketukan yang pertama, dan lama waktu antara kedua ketukan tersebut akan diukur, disebut juga dengan interval. Proses ini akan berlangsung untuk semua ketukan selanjutnya, dan berakhir ketika timer habis atau jumlah ketukan dalam kelompok tersebut sudah melebihi jumlah ketukan maksimal. Hasilnya adalah serangkaian ketukan dan intervalnya masing-masing. Lalu pada tahap ketiga ini adalah tahap validasi input, untuk membandingkan interval-interval yang sudah direkam dengan interval kunci. Ketika semua interval ketuk sudah cukup mirip dengan kunci, maka gembok akan dibuka. Berikutnya, pada penelitian ini, sistem keamanan akan diuji menggunakan 3 eksperimen berbeda. Eksperimen pertama mengukur tegangan dari sensor piezo terhadap berbagai sumber suara berbeda. Variabel kontrol pada eksperimen pertama adalah sensitivitas sensor piezo. Variabel bebasnya adalah sumber suara yang diukur, dan variabel terikat adalah nilai sinyal digital yang dikeluarkan oleh sensor piezo. Tegangan yang diukur oleh sensor piezo bisa berkisar dari 0 volt sampai 5 volt, dan lalu akan dikonversi menjadi bilangan bulat bernilai 0 sampai 1023 untuk mempermudah komputasi oleh komputer. Metode pada penelitian eksperimen pertama adalah bahwa masing-masing sumber suara akan dihitung 10 kali, dan dari itu bisa dicari standar deviasi dan nilai rata-rata yang dari itu bisa mendapatkan batas kesalahan dari setiap sumber suara. Eksperimen kedua menguji akurasi deteksi ketukan pada berbagai lokasi. Variabel kontrol pada eksperimen kedua adalah sensitivitas sensor piezo dan kode deteksi ketukan. Variabel bebasnya adalah lokasi sistem keamanan pada saat ketukan, dan variabel terikat adalah akurasi kode deteksi ketukan.
Metode pada penelitian 2 adalah eksperimen 2 adalah bahwa sistem keamanan dibawa ke berbagai lokasi dan dilakukan ketukan 100 kali untuk menghitung berapa kali ketukan dideteksi dengan akurat. Pada eksperimen ketiga, akurasi kode identifikasi ritme diuji menggunakan 3 kode kunci berbeda. Pada eksperimen ketiga, variabel kontrolnya adalah sensitivitas sensor piezo, kode deteksi ketukan, dan kode identifikasi ritme. Variabel bebas adalah ketukan input terhadap sistem keamanan, dan variabel terikat adalah output dari sistem keamanan. Apakah gemboknya terbuka atau tetap terkunci. Setelah melakukan semua eksperimen tersebut, tentunya akan didapatkan data, dan sekarang kami akan membahasnya. Eksperimen pertama mengukur perbandingan nilai sinyal dari sensor piezo terhadap berbagai sumber suara berbeda, dan data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dari data ini bisa terlihat bahwa ketukan pada pintu bisa berkisar dari 122 sampai 295. Ingat, skala ini itu dari 0 sampai 1023. Sedangkan semua sumber suara lain jauh lebih kecil dari ketukan pada pintu dan tidak memiliki potongan antara batas kesalahan. Oleh karena itu, kami telah menentukan bahwa cara paling efektif untuk mendeteksi ketukan terhadap pintu adalah dengan menetapkan sebuah threshold atau nilai minimal untuk sebuah suara dideteksi sebagai ketukan. Dan kami memilih untuk membuat membuat threshold tersebut sebagai nilai 50 karena berada di atas semua sumber suara lain, tapi tetap di bawah batas kesalahan ketukan pada pintu. Berikutnya, ini adalah demonstrasi eksperimen pertama. Bisa dilihat dari belakang bahwa itu setiap ketukan dihitung bersama nilai sinyal digitalnya, dan dilakukan dengan berbagai sumber suara yang sudah dibilang pada grafik sebelumnya. Eksperimen kedua menguji akurasi deteksi ketukan pada sistem keamanan. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Eksperimen kedua ini diuji dengan threshold nilai sinyal digital sebesar 50 di berbagai lokasi, dan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa akurasinya mendekati sempurna. Agar lebih jelas lagi, mari kita saksikan sebuah video. Baik, sekarang untuk eksperimen yang terakhir adalah eksperimen ketiga. Pada eksperimen ketiga ini, kami mendata akurasi identifikasi dan ketukan, di mana kita mengetes apabila sistem yang kami buat sudah dapat mengidentifikasi ritme tertentu dengan benar, dengan tempo maupun dipercepat ataupun diperlambat. Kami juga mengetes apabila alat sistem keamanan kami dapat membenarkan input yang salah, dan hasilnya adalah 100% sesuai dengan ekspektasi kami. Untuk mengerti lebih lanjut, marilah kita saksikan sebuah video. Pada eksperimen ini kita melakukan 10 kali uji coba untuk 3 jenis kunci, jadi 30 kali. Ini hanya baru prototip, jadi tentu saja tidak nanti kalau sudah jadi pintu kunci tidak seperti itu.
pembahasan yang didapatkan sebelumnya, kita sekarang bisa menarik kesimpulan. 3 kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan 3 rumusan masalah yang ada adalah: pertama, sistem keamanan dapat menggunakan sensor piezoelektrik untuk mengukur kekerasan suara dari berbagai sumber. Kesimpulan kedua, sistem keamanan mampu mendeteksi ketukan secara spesifik dengan menggunakan sistem threshold. Ketiga, kode pada sistem keamanan dapat mengidentifikasi dan memverifikasi ritme sesuai dengan kunci yang ada dengan akurasi yang sempurna. Meskipun sistem keamanan telah memenuhi semua syarat yang kami tentukan, tentu saja ini masih belum cukup sempurna untuk menjadi sebuah sistem keamanan yang dijual secara komersial. Tapi kami yakin dengan perkembangan dan penelitian yang lebih lanjut, sistem ini mampu dapat dijual sebagai sistem keamanan komersial. Saran yang dapat kami berikan kepada para peneliti yang ingin mengembangkan sistem keamanan ini ada 5. Yang pertama adalah menerapkan kode di mana sistem keamanan berada dalam keadaan tidur sampai mendeteksi sebuah ketukan untuk menghemat baterai. Saran kedua adalah menciptakan ulang sistem keamanan menggunakan microcontroller yang lebih ekonomis, jadi sesuatu yang lebih murah dari Arduino untuk mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, dan menurut kami yang paling penting, adalah menerapkan sistem deteksi yang lebih canggih agar tekanan terhadap pintu bisa terdeteksi sebagai sebuah input. Ini agar sistem keamanan tidak mengeluarkan suara saat memasukkan kunci. Keempat, eksperimen bisa dilakukan pada lingkungan yang lebih ekstrim untuk memastikan bahwa masih tetap bisa dibuka sistem keamanan meskipun ada suara yang jauh lebih keras dari yang kami uji. Kelima, adalah menerapkan cara yang alternatif untuk masuk melewati sistem keamanan yang sepenuhnya mekanis untuk mengantisipasi malfungsi elektronik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kami. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya setelah diperbolehkan oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih kelompok RP 65 atas presentasinya yang unik dan mengesankan juga. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Akan dimulai oleh para tim penyelenggara terlebih dahulu. Para tim penyelenggara saya silakan. Baik, saya Emanuel Bunda dari kelas 11 nomor absen 12. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 65 karena telah menyelesaikan presentasi dengan menarik. Kemudian ada satu pertanyaan, jika intonasi ketukannya didengar oleh orang lain, bukankah itu sebuah kekurangan untuk produk tersebut? Terima kasih. Terima kasih tim penyangga. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi memang itulah sebuah kelemahan dari sistem keamanan kami. Apabila seseorang mendengar kunci yang kami ketukan, maka tentu saja orang tersebut dapat mereplikasinya dan seakan-akan membobol sistem keamanan kami. Itu memang kelemahan dari sistem keamanan kami. Solusi yang kami ajukan adalah seperti yang sudah kami sarankan, bahwa sistem keamanan ini dapat dikembangkan untuk menerapkan sistem deteksi yang lebih canggih, sehingga tekanan bukan hanya ketukan pada pintu, tetapi tekanan saja sudah dapat terdeteksi, sehingga tidak lagi ada suara yang dapat terdengar. Perkenalkan, nama saya James Daniel Pranata dari kelas 11 IPA 3 absen 13. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi kelompok kalian, menurut saya sudah bagus dan cukup menarik. Namun saya ada pertanyaan, kalau ini kan digunakan sistem elektronik, kalau menggunakan sistem mekanik, apakah ada kekurangannya atau sebagainya? Baiklah, saya bisa menjawab ini. Seperti yang ditaruh di saran, sebenarnya semua sistem elektronik secara dasar itu memerlukan sebuah alternatif untuk masuk secara mekanik. Jadi karena tentunya sistem elektronik itu tidak selalu bekerja seperti sistem mekanik. Meskipun itu, kan tentunya jika kita memiliki sistem mekanik cara masuk alternatif, tentunya juga akan kembali lagi kelemahan yang ada sebelumnya, yaitu ada bagian dari sistem keamanan yang berada di luar. Oleh karena itu kami memproposal bahwa sistem keamanan mekanik itu akan dibuat sangat susah dan lama untuk masuk. Tapi mengapa kita tidak menggunakan sistem mekanik itu saja? Karena ya tentu saja karena lebih lama untuk masuk. Memasukkannya bisa puluhan detik atau bahkan menit daripada hanya sekitar 2 atau 3 detik untuk memasukkan kunci melalui sistem elektronik kami. Dan tentu saja keamanannya juga sama. Terima kasih dan jawab. Baik, terima kasih pada tim penyangga atas sambahannya.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu Guru Penguji, dimulai oleh Guru Penguji materi pada Bapak Ignatius Sumario, Wakil Ketua Sains Kelas. Terima kasih saudara moderator dan presenter. Karyanya sangat menarik gitu ya. Terima kasih juga untuk penanggap itu sudah sangat kritis dan cermat gitu ya, melihat kalau saya dengar berarti bisa diduplikasi gitu ya. Nah itu sebetulnya juga bisa, memang agak ribet tapi bisa juga diperbarui secara berkala gitu ya. Terus tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kamu memilih untuk menggunakan sensor piezoelektrik misalkan sebagai untuk memberikan input perlakuan si servonya gitu ya. Kenapa bukan sensor lain misalkan sensor suara gitu ya. Karena pemikiran kalau misalkan sensor suara apakah mungkin bisa dia membedakan warna nada gitu. Artinya kalau misalkan ketukan yang diberikan oleh si A sama si B, kalau kita ikuti polanya sama gitu kan. Artinya tidak akan bisa terbedakan. Cuma kalau misalkan kita ada masuk warna nada, nada do sama satu orang sama yang orang lain kan bisa jadi beda karena ada perbedaan di warna nada itu. Nah, makanya kelompok kira-kira pertimbangannya apa menggunakan sensor piezoelektrik bukan sensor yang lain suara atau fungsinya bagaimana gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Itu merupakan ide yang sangat bagus. Tapi sebenarnya kami menggunakan sensor piezo karena itu merupakan hal yang kami memiliki akses pada saat itu. Tentunya dengan bisa mendeteksi nada suara, bisa mendeteksi ketukan dengan lebih akurat. Misalnya jika ada suara yang sama kerasnya dengan ketukan, tapi bukan ketukan, bisa terfilter. Tapi yang kami gunakan adalah sensor piezo karena memang kebanyakan sumber suara lain, seberapa keras pun, baik berada di tengah sebuah mall, tepuk tangan langsung disamping sensor, atau apapun seperti itu bahkan tidak terdeteksi oleh sensor piezo. Oleh karena itu kami tetap menggunakan sensor piezo, dan juga sensor piezo lebih murah. Terus, kamu kan menguji juga ketukan pada piezo gitu kan ya. Cuman kan ketika diaplikasikan kan tentu nggak akan mungkin kita ngetuknya di piezo kan. Orang ngetuk dari luar ya. Dan kamu kan pengennya sistem keamanannya di dalam kan. Artinya di luar kita hanya bisa ketuknya di pintunya. Nah, apakah mungkin gitu ya ketebalan atau jenis bahan si pintu nanti mempengaruhi sensitivitas yang diterima oleh si sensor? Menurut hipotesis atau pemikiran teman-teman bagaimana? Sebenarnya itu ada dua perbedaan. Kita itu bukan hanya mengetuk langsung kepada piezo, sensor piezonya ada di sini. Kita bukan hanya mengetuk langsung pada situ. Untuk hanya mengetuk pada piezo, itu nilainya berada di sini. Ketukan pada pintu itu merupakan suara ini. Tergantung dengan bahan pintunya, tentu suara pintunya juga akan berbeda. Dan ya itu benar, tapi menurut prediksi kami, hampir semua bahan jika diketuk akan tetap membuat suara yang sangat keras dibandingkan suara lain jika kami menaruh sensornya langsung pada bahan itu kan di sisi lainnya. Jadi meskipun bahannya berbahan besi, akan tetap saja bisa terdengar lebih keras dari suara lain sehingga masih tetap bisa menerapkan sistem threshold yang kami gunakan pada sistem keamanan kami. Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Menarik ya, sangat menarik. Dan metodenya juga baik menurut saya, diuji 3 kali gitu ya, sebagai eksperimen 3 kali. Oke, idenya menarik, bisa dikembangkan mana pada mau ngambil jurusan teknik atau apa yang berkaitan atau tidak sama sekali dari RP. Karena menurut saya juga bisa jadi sangat berharga gitu ya pengalamannya. Mulai dari menyusun logic code-nya si Arduino nggak gampang kan. Kira-kira mau dipakai nggak pengalaman itu? Kita sebenarnya semua jurusannya itu mendekati dengan penelitian kami. Saya sendiri mau jurusan teknik elektro. Saya ingin jurusan computer science. Saya tertarik masuk ke dalam jurusan data science. Tinggal dikembangkan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.
Pak Mayu atas pertanyaan dan komentarnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab oleh guru penguji bahasa pada demonstrasikan ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang dan menonton anak-anak. Selamat sore teman-teman Kanisian dan istimewa teman-teman Bercanda. Selamat sore. Profisiat karena kalian sudah menyelesaikan penelitian kalian ya. Sampai sekarang sudah presentasi. Gimana perasaannya sampai sekarang, dari awal sampai sekarang yang paling mendominasi apa perasaan? Jadi lega sih sekarang. Kan sekarang sudah melakukan presentasi, jadi seperti apa namanya, ini sebagai puncak dari semua penelitian kami. Kalau dari saya tuh selama kita ngerjain RP ini cukup stres ya, karena selama kita ngerjain RP ini kan tetap ada sekolah biasa gitu, ada ulangan, ada tugas, ada apa-apa, jadi kita tuh agak kesulitan kadang cari waktu buat ngerjain RP-nya. Tapi ya untung menurut saya hebat. Ya sekarang sih yang saya rasakan ya lega, udah kelar gitu. Saya juga mirip-mirip sih seperti Dustin. Sebenarnya agak stres ini mengikuti semua kegiatan FP ini. Terus diharuskan konsultasi minimal beberapa kali gitu. Padahal waktunya kadang-kadang nggak sesuai dari antara anggota kelompok, bisa atau bagaimana dengan pembimbing juga kadang-kadang susah. Jadi untuk mengatur FP ini sangat susah, dan akhirnya ketika kami bisa mempresentasikan ini sudah sangat lega. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Jadi kami membahas sedikit tentang bimbingan. Bimbingannya sudah berapa kali kalau guru bahasa? Kita bersama dengan pembimbing bahasa udah lengkap 5 kali. Berapa? 5 kali, Miss. 5 kali. 5 kali. Nah, sekarang misalkan membahas sedikit banyak tentang bahasa yang kalian gunakan dalam tulisan jurnal, ya. Ada halnya lagi yang di bawah. Tidak ada bisa lebih. Bisa ditampilkan biar teman-teman Kanisian Mau dapat konteks. menunggu sebentar kami akan kita. Kalimat ini, coba kalian perhatikan baik-baiknya, karena ketika kami membaca, sepertinya kalimatnya belum benar. Kelemahan ini membuat mereka menjadi target yang paling rentan untuk manipulasi dan upaya untuk membobol sistem. Menurut kalian gimana? Kalau penulis masih belum. Kira-kira tak kelirunya di mana? Mungkin kalau saya bisa jawab, bentuknya bisa diganti dengan terhadap. Gimana? Untuk manipulasi bisa jadi terhadap manipulasi. Oke, terhadap manipulasi. Oke, bisa saja. Karena mereka kan refers to perubahan kunci sebenarnya kan, targetnya kan. Jadi kan kalau kalian lihat itu kalimatnya masih kalimat aktif, nggak nyambung ya. Kalau terhadap bisa, atau manipulasi dan membobol ini dijadikan ke kalimat pasif. Manipulasi ya. Betul, dimanipulasi, dibobol, gitu ya. Nanti kalimat-kalimat yang lain juga diperhatikan, subjeknya, strukturnya sudah kita apa belum, gitu ya. Kemudian, nih teman-teman di pendahuluan, di kalimat pertama, kata paling awal sebenarnya ya. Keamanan adalah hal yang sangat penting. Salah satu cara menjaga keamanan adalah melalui sistem keamanan pada diri. Nah, sebenarnya kata keamanan ini yang awal yang muncul itu sangat luas. Keamanan apa ini sebenarnya? Kan? Keamanan adalah hal yang sangat penting. Kemudian keamanan pintu. Mungkin langsung kalian jelaskan saja. Keamanan pintu, keamanan tempat tinggal, ya, keamanan yang memang berhubungan dengan pintu. Karena kan kalau keamanan kan keamanan diri juga, tapi nggak ada pintunya kalau keamanan diri kan tidak bisa memakai ini lain sama sekali. Nanti lebih dispesifik kan lagi itu keamanan itu. Kemudian di bawahnya juga sepertinya kalian mengambil abstraknya dari paragraf yang kedua. Ya. Hal ini membuatnya menjadi target yang paling rentan untuk manipulasi
paragraf masih di pendahuluan, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, masalah-masalah. Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cara mekanisme sistem keamanan mampu untuk besar getaran, bla 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 bla. Yang misalnya kan yang terakhir itu sebenarnya dalam urutan tersebut, maksudnya gimana? Kata-kata dalam urutan tersebut ini apa maksudnya? Lalu itu muncul lagi paragraf selanjutnya. Gimana? Maksud dari bagian tersebut dalam urutan tersebut adalah bahwa rumusan masalah akan dijawab dengan urutan 1, 2, 3 yang tersebut. Ini karena jawaban yang didapatkan dari rumusan masalah pertama akan membantu untuk mencari jawaban untuk rumusan masalah kedua. Seperti misalnya tadi dalam penelitian kami, data yang didapatkan dari ukuran berbagai sumber suara menjadi basis terhadap kode deteksi suaranya untuk menentukan threshold 50. Oke, ini saran dari Miss. Dalam urutan tersebut dihilangkan saja kata-katanya, ya, dalam urutan tersebut tidak usah. Karena ketika kamu sudah menjabarkan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian pasti dan seharusnya di hasil dan pembahasan akan mengikuti tujuan dan rumusan masalah gitu. Meskipun tanpa kata dalam urutan tersebut itu tidak apa-apa. Gitu ya. Lalu, nah, lagi ketika bisa membaca masih ada banyak sekali kata akan, ya kan? Kata akan, menurut kalian gimana? Penelitian ini itu dalam masa lalu, oleh karena itu akan seharusnya tidak ada. Betul sekali, jadi kan ini bentuknya laporan, kan? Kalian sudah menyelesaikannya. Ketika menulis proposal mungkin masih pakai kata akan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah finalnya, kata akannya kalau tidak ada konteksnya dengan teori dan lain sebagainya bilang, ya. Jika ini akan membahas tentang makanya nggak usah. Jadi metodologi masih banyak kan akan. Terus satu lagi di grafik satu perbandingan nilai sinyal digital. Kami sebagai orang awam yang tidak terlalu menguasai fisika bahkan ya, tidak tahu sebenarnya di grafik ini kalian ingin memaparkan apa, sumbu X dan sumbu Y-nya tidak ada namanya, ya. Ya, ada nggak? Atau ya? Jadi sumbu ini grafik ini itu buat menggambarkan tabel di atasnya, untuk memvisualisasikan tabel di atasnya. Jadi sumbu Y-nya itu hanya untuk nomor kayak 1 ketukar pada piezoelektrik, dan X-nya itu adalah nilai sinyal digital itu. Ya, nanti ditambahkan ya, supaya orang yang membaca nanti ada dari kelasmu membaca dapat konteksnya. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman atas penelitian dan jawaban-jawaban yang diberikan, luar biasa. Terima kasih Niko, dan dapat diserahkan kembali. Baik, terima kasih Miss Nedi atas pertanyaan dan komentarnya. Setelah sesi tanya jawab oleh guru penguji bahasa, kita masuk ke sesi tanya jawab oleh para audiens. Apakah baik dari orang tua murid yang memberikan pertanyaan atau siswa? Bisa menyebutkan nama dan kelas dulu. Nama saya Vincent Daniel, kelas 12 IPA 6. Tadi oleh penguji sudah dibilang bahwa mungkin dalam pintu beneran sinyalnya itu tidak bisa terlalu terbaca. Jadi masukan atau pertanyaan saya itu, mengapa percobaannya tidak langsung dilakukan kepada pintu beneran saja? Itu karena penelitian ini masih merupakan sebuah prototipe. Yang kita teliti adalah sebuah konsep, bukan produk final. Oleh karena itu kami masih menggunakan ya seperti yang bisa terlihat papan kayu sederhana seperti itu. Tapi meskipun itu kami yakin bahwa jika pintunya lebih tebal sekitar 3 kali tidak akan ada efek yang terlalu besar. Apakah pernah dicoba? Ya benar. Enggak, maksudnya apakah pernah dicoba di pintu yang beneran 3 kali lebih tebal? Kami tidak pernah mencoba yang pada pintu yang lebih tebal karena ini hanya bisa ditempel sekali. Deteksi. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain? Saya MSc Pengacara Bina kelas 21 absen 14. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dari kelompok KP 65 ya.
Menurut saya presentasinya udah sangat baik, idenya cukup menarik. Namun untuk saran saya, mungkin tadi bagian presentasi, terutama di bagian kayak bahan-bahan atau parts-partsnya itu, kita kan udah ada kan yang model fisik, mungkin bisa diperlihatkan kayak sensornya yang ini, aja punya gitu-gitu. Itu selanjutnya untuk pertanyaan, mungkin itu kalau nggak salah kan bekerjanya berdasarkan power bank ya, atau sumber listriknya. Sumber energinya berdasarkan baterai 9 volt, tapi power banknya digunakan untuk mempercepat putaran motor di atas. Tanpa power bank pun motornya akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Motornya pun akan bekerja, tapi hanya akan lebih lambat. Oke. Mungkin buat pertanyaan saya itu, kalau misalnya kita ingin menggunakan jangka waktu yang lebih lama, apakah bisa sumber listriknya itu mungkin diganti ke colokan atau misal kayak sumber energi yang lebih tahan lama? Misal kita lagi keluar dari rumah, biar sistemnya tetap nyala. Ya, baik. Itu nanti pasti ada colokannya, tapi kita juga tetap menggunakan baterai. Ini kan masih hanya prototipe kan lagi-lagi. Jadi untuk sekarang kita hanya menggunakan baterai dan power bank. Apakah boleh saya menambah? Nanti juga tentunya akan menggunakan colokan, karena kan pada sistem keamanan normal orang tidak perlu mengganti baterai setiap beberapa hari. Tapi tentu saja sebaiknya tetap ada baterai, sehingga jika ada mati lampu masih bisa bertahan untuk beberapa hari sistem keamanannya. Kalau ada pertanyaan Saya ingin bertanya, setelah melakukan penelitian kalian, menurut kalian apakah sistem keamanan ini lebih baik berdiri sendiri atau mungkin dapat dikomplementer bersama sistem keamanan lainnya? Ya, mungkin saya bisa menjawab. Ini sebenarnya bisa saja dikelompokkan sama sistem keamanan lain ya. Seperti yang kami sudah kami sampaikan, ini sebenarnya ada cara kalau untuk sistem keamanan ini lebih baik ada cara masuk alternatif yang sepenuhnya mekanis agar ini karena ini elektronik, sehingga apabila ada kerusakan pada bagian-bagian elektroniknya tetap dapat diakses. Tapi untuk keamanannya sendiri, menurut kami dengan adanya lebih banyak alternatif untuk gemboknya itu tidak terlalu mengefek keamanannya. Saya bisa bertanya, bukan ke variasi gembok sih, lebih ke seperti yang sudah didiskusikan tadi, ada cara mencermati sistem dengan ritme yang berbeda. Walaupun ada, Bapak pernah menyebutkan bahwa ritme tersebut bisa diganti secara berkala. Mungkin hal itu sedikit ribet ya. Mungkin saya lebih ingin tahu bahwa apakah mungkin sistem ini bisa dikomplement dengan sistem fingerprint itu, supaya misalnya seorang pemilik rumah, sistem ini hanya akan mengaktifkan pada saat jari tersebut ditekan dan membaca fingerprint, dan fingerprint tersebut bahkan dapat memiliki ritme sendiri. Apa mungkin lebih baik dilakukan seperti itu untuk melewati masalah-masalah yang tadi sudah didiskusikan? Ya, baik, akan saya jawab. Jadi tentu saja hal seperti itu pasti akan bisa. Seperti bahkan penelitian relevan yang kami ambil itu menggunakan salah satunya itu juga tiga metode untuk membuka. Salah satunya itu adalah scanner fingerprint. Namun sesuai dengan latar belakang kami, alasan kami mencoba mengembangkan konsep ini dari awal adalah bahwa kami ingin membuat sebuah sistem keamanan yang pada bagian luarnya tidak ada komponen. Oke, menjawab. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain? Baik, saya Kendi Pratono Wijaya di kelas 11 IPA 5 nomor absen 19. Saya ada pertanyaan. Di atas itu kan ada motornya itu berfungsi untuk membuka pintu. Untuk membuka pintu kan. Nah, itu motornya kan motor servo bukannya cuma bisa tahan paling maksimal stick es krim gitu kan. Kalau untuk emang dia bisa untuk membuka pintu. Nah, sekian penanya saya. Baiklah, sekali lagi untuk ketiga kalinya akan saya tegaskan bahwa itu di sana adalah sebuah prototipe. Jadi tentu saja yang kami kembangkan itu adalah konsepnya dan tidak akan seperti itu. Terima kasih.
Jadi ini lebih berhubungan ke cara untuk membobolkan sistem seperti itu. Jadi ada dua bagian dari pertanyaan ini. Pertama, ketukan maksimal yang bisa diprogram sebagai kunci itu berapa? Dan kedua, apakah ada interval maksimal antara ketukan? Kalau saya mengerti cara sistemnya secara benar, itu setelah menunggu beberapa detik, itu akan langsung mengecek. Kayak tidak bisa Anda tekan tombol, ya saya sudah selesai menginput kunci. Oleh karena itu seperti ada interval maksimal. Dan perhatikan dua hal itu, bukannya mungkin untuk seseorang menebak satu-satu intervalnya, atau mungkin menggunakan sebuah mesin yang menok secara otomatis. Coba satu-satu. Ya, kalau saya jawab ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika terdeteksi ketukan itu ada timer yang berjalan. Nah, sebenarnya timernya ini ada dua timer. Yang satu itu timer keseluruhan, yang satu itu timer untuk ketukan itu tersendiri. Jadi kalau ketukan itu tidak dilanjutkan dengan ketukan berikutnya, timer itu akan habis. Dan seperti yang sudah Anda bilang, ini intervalnya itu interval maksimalnya. Jadi ada interval maksimal di mana kalau ini belum diketuk, ini akan dibatalkan gitu ininya, gemboknya, buka gemboknya. Tetapi juga untuk yang jumlah ketukan itu, jumlah ketukannya sebenarnya tergantung kodenya. Di kode kami jumlah ketukan maksimalnya itu 20. Untuk kode-kode, jadi untuk kalau kodenya kami mau ubah, bisa saja ini menjadi 100 jumlah ketukan maksimalnya. Tetapi jadi kalau jawab pertanyaan paling terakhir yang tadi cara orang menebak itu rasanya tidak mungkin, karena ada sejumlah misalnya cara ketukan pertama ada interval yang sedikit, ketukan kedua intervalnya lebih panjang. Bagaimana itu ada infinite possibility-nya itu infinite. Jadi atau setidaknya X pangkat 20 gitu, dimana X-nya itu ada banyak sekali interval yang bisa diketukan kan. Apakah menjawab pertanyaannya? Namun kan seperti tadi dikatakan ada interval maksimal. Jadi adanya interval maksimal mengimplikasi bahwa pangkat 20 yang mungkin saja tidak bisa pangkat 20 karena ada interval maksimalnya. Kayak mungkin pangkat 20 itu kayak mungkin interval maksimalnya itu 20 detik. Tetapi kalau saya mengerti secara benar, itu interval maksimalnya paling kayak 3 detik sebelum dicek langsung secara otomatis ke sistemnya. Oke, jadi untuk klarifikasi, interval paling lama adalah 1,2 detik sebelum kunci akan dicek, dan juga jumlah ketukan maksimal ada 20. Dengan ada sebanyak itu, kan kebanyakan lagu kan tidak ada bagian di mana tidak bermain not selama 1,2 detik kan. Bayangkan jumlah lagu yang 20 not pertama lagu yang unik, hanya 20 not, kemungkinannya hampir tak terhingga, sama aja dengan sebuah keypad. Keypad pun kebanyakan hanya bisa menerima 6 nomor itu kan. Oleh karena itu, menurut kami tidak ada kemungkinan orang bisa menebak kode tanpa pengetahuan apapun, hanya dengan mencoba terus-menerus. Baik, ya. Baik, terakhir mungkin dari orang tua ada yang ingin memberi komentar atau tanggapan mengenai diskusinya. Saya. Ya, nama saya Budiman. Gitu. Selamat untuk Ilo, Sandi sama Dustin nih, menarik ini. Kita kan melihat bahwa sekarang itu ada mobil listrik gitu ya Pak, yang kalau nabrak gitu, kemudian listriknya konslet, pintunya nggak bisa dibuka lagi itu. Sehingga kalau orangnya mau keluar dari mobil harus pecahkan kacanya. Saya pikir apakah mungkin teknik ini bisa diterapkan misalnya dengan mengetok pintunya, lalu mereka membuka otomatis secara manual gitu, tidak pakai listrik. Kan ada pakai baterai cadangan kan gitu kan. Itu pikiran saya barangkali. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa menjawabnya. Itu sudah muncul di saran nomor 5 kami untuk penelitian masa depan, yaitu untuk menerapkan cara masuk alternatif yang sepenuhnya mekanis.
Tapi tentunya dengan adanya cara alternatif yang seperti mekanis akan kembali pada kelemahan yang kami tujukan pada latar belakang kan. Dengan adanya kelemahan itu kami jadikan sistem keamanan akan terkompromi. Oleh karena itu sugesti kami adalah untuk membuat sistem keamanan alternatifnya sama amannya dengan sistem keamanan elektronik, tapi karena membuat sistem keamanan yang tidak terkompromi secara keamanan, pasti untuk membukanya akan sangat lama. Jadi oleh karena itu ya kita masih tetap perlu menggunakan sistem elektronik utama. Tapi ya sudah ada di saran. Terima kasih. Apakah ada orang tua yang beri tambahan? Tidak ada. Jadi mereka dan teman-teman ini sudah siap untuk membuat perusahaan sistem keamanan pintu. Bukan jadi investor. Baik, tak terasa kegiatan presentasi ini sudah mendekati ujung. Namun sebelum mengakhiri, saya meminta dari perwakilan dari kelompok RP 65 untuk memberikan kata-kata penutup. Ya jadi begitu saja sebenarnya. Penelitian kami udah seperti ini. Kata penutup yang kami ingin berikan adalah bahwa Kompo mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Dengan demikian berakhirlah sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok RP 65 ini. Saya pun berharap agar presentasi ini dapat digunakan atau dapat menjadi materi yang menjadi relevan di masa yang akan datang juga. Saya Nikolaus Sardian selaku moderator, bersama saya Alfatar Magnus selaku penulis pada sesi presentasi kali ini. Kami juga ingin mohon maaf apabila masih ada kalimat yang kurang berkenan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan demikian, di akhir kata kami undur diri dan terima kasih telah menonton.